Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Dewa Pembunuh. Bab 21. Berhenti, atau aku akan memanggil polisi. Melihat 7 atau 8 pemuda menendang dan memukul Qin Ming secara acak, Sialan menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mengeluarkan ponselnya. Xiaolan tidak bisa memanggil polisi atau memperburuk keadaan, jika tidak, akan ada masalah besar dan tidak akan ada cara untuk mengakhirinya. Xia Donglin tahu bahwa para gangster yang membuka kasino dan rentenir itu kejam dipanggil untuk menangkap mereka hanya akan dikurung sebentar, mereka akan mengintensifkan balas dendam setelah dibebaskan, dan buru-buru menghentikan Sialan. Saat keduanya berdebat, Qin Ming bergegas ke kerumunan seperti harimau dari gunung. Tinju dan tendangannya terbang dengan cepat, dan teriakan terdengar. Plop, plop, aduh. Untuk sesaat, anak-anak muda ini berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah satu demi satu, entah terkena tangan besi Qin Ming atau ditendang oleh kaki terbangnya 4 gangster sebelumnya, mereka semua dipukuli seperti karung pasir. Buang, dan kantor yang ramai tiba-tiba menjadi luas kembali. Qin Ming menarik kembali kakinya, berbalik dan mengaitkan tangannya ke Du Tianhua, tersenyum bangga. Berapa banyak bawahan yang kamu miliki? Panggil mereka semua dan aku akan mengurus mereka. Ini. Du Tianhua menarik napas, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming begitu kuat. Dia dengan mudah mengalahkan sekelompok bawahannya dari 1 hektar tanah. Wah, aku benar-benar tidak melihat bahwa kamu bodoh, tetapi naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Di wilayahku, aku harus mengendalikan bahkan seekor naga, dan bahkan seekor harimau pun harus dibaringkan olehku. Aku tidak akan mentolerirmu menjadi liar. Setelah mengucapkan beberapa kata kasar, Du Tianhua berteriak dengan marah melalui interkom, di mana semua orang. Datanglah ke kantor saya, cepatlah, ada seorang anak yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati dan menyebabkan masalah. Setelah berteriak, dia menunjuk ke arah Qin Ming dengan keras melalui interkom dan tersenyum dingin. Nak, tunggu saja sampai mati. Jika aku tidak menghancurkanmu hari ini, nama keluargaku bukan Du. Kalau begitu tunggu sampai kamu mengambil nama belakangku. Tidak. Qin Ming menunjukkan rasa jijik dan jijik, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil nama belakangku. Kamu tidak layak. Ubah saja menjadi kucing dan tikus atau semacamnya itu. Du Tianhua menjadi lebih marah dan mengertakkan gigi karena marah. Dia benar-benar ingin maju dan menamparkan Qin Ming dengan keras, tetapi dia takut dia tidak akan bisa mengalahkan Qin Ming dan malah mempermalukan dirinya sendiri. Nak, jangan terlalu sombong. Aku bahkan tidak punya tempat untuk menangis untukmu nanti. Wanita menawan dan bandar itu begitu ketakutan hingga mereka bersembunyi di pojok. Karena takut terpengaruh, Xia Donglin pun dengan paksa menarik Sialan ke dinding. Apa yang dilakukan Xiao Qin sebelumnya, dan mengapa dia begitu kuat? Akankah dia mampu menghadapi sekelompok preman yang akan menyerbu masuk nanti? Xia Donglin berada dalam keadaan kebingungan masalahnya, dia akan berada dalam masalah besar. Akan benar-benar dihancurkan oleh Du Tianhua, dan bahkan dia akan kurang beruntung. Saudara Qin berkata bahwa dia adalah seorang pelaut dan memiliki keterampilan yang luar biasa. Dia pasti bisa menghadapi orang-orang ini. Setelah menyaksikan keterampilan kuat Qin Ming 2 kali, Sialan sangat percaya padanya dan bahkan memujanya secara membabi buta. Dia juga berharap Qin Ming dapat memberi pelajaran pada Du Tianhua untuk melihat apakah Du Tianhua berani menindas orang lain dan melakukan apapun yang dia inginkan. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada langkah kaki dan suara berisik, dan lebih dari selusin orang masuk dengan marah. Melihat teman mereka yang meratap tergeletak di tanah di luar pintu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Du Tianhua menunjuk dengan marah ke arah Qin Ming dan meraung, dia masih linglung. Pukul dia sampai mati. Saya akan menjaganya jika dia selamat. Ada begitu banyak orang di sini, tidak cukup bagiku untuk melakukan pemanasan. Sebelum gangster yang baru saja masuk dapat mengambil tindakan, Qin Ming bergegas keluar. Ibarat seekor harimau memasuki kawanan domba, seseorang akan jatuh ke tanah atau terbang saat pukulan dan tendangan dahsyat itu lewat. Para gangster ini biasanya menindas orang biasa dan memamerkan kekuatan mereka. Saat bertemu dengan master seperti Qin Ming, mereka sama rentannya dengan kertas. Mereka semua diusir dalam waktu lebih dari 10 detik, ditumpuk seperti tumpukan arhat, dan diblokir ke lorong. Beberapa gangster yang datang beberapa saat kemudian merasa ngeri saat melihat pemandangan ini dan tidak berani masuk lagi. Apakah ada orang lain? Kalau begitu panggil seseorang. Aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. Qin Ming menunjukkan sisi dominannya, seperti seorang jenderal kuat yang mampu melawan orang lain. Ada sekitar 30 penjaga keamanan dan preman di seluruh kasino, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh Qin Ming sendirian. Du Tianhua tidak memiliki siapapun untuk saat ini, dan dia juga menjadi takut pada Qin Ming mengatakan sesuatu untuk dipamerkan, tapi dia ragu-ragu. Saya tidak tahu harus berkata apa beberapa kali, dan semua yang saya katakan tampak pucat dan lemah. Tidak ada yang tersisa, maka giliranmu. Mata Qin Ming tiba-tiba menjadi dingin, seolah-olah 2 bilah tajam ditembakkan, menusuk jantung dan limpa Du Tianhua, dan seluruh orang terbang seperti anak panah dari tali. Mata Du Tianhua hanya terasa kabur, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan.
Dia menerima 2 pukulan keras di dada, lalu terbang di udara dan jatuh dengan keras ke meja, terlempar berkeping-keping. Tahukah kamu apa ini? Qin Ming mengambil pena di tempat pena dan melambaikannya di depan mata Du Tianhua. Dengan menggoyangkan lengannya, ujung pena melewati wajah Du Tianhua dan membentur meja dengan keras. Timbang sendiri. Apakah kepalamu keras, atau papannya keras? Pena ini digunakan oleh Du Tianhua untuk berpura-pura menjadi orang yang berbudaya. Dia tidak pernah menggunakannya setelah membelinya, tetapi hampir berubah menjadi senjata pembunuh yang mengirimnya ke barat di dahinya, dan dia harus menyerah. Ya, ada yang ingin kukatakan. Kesalahpahaman. Yang sebelumnya semuanya salah paham. Aku akan segera melunasi rentenir untuk Lao Xia. Aku akan memberimu sedikit nasihat, dengarkan baik-baik, ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti, dan kamu bukanlah ular lokal yang bisa menekan naga yang kuat. Jika kamu ingin hidup beberapa tahun lagi, lebih jujur. Qin Ming memarahi dengan tegas, lalu dengan santai buka tanganmu. Ya, saya tidak akan pernah melupakannya. Du Tianhua tidak lagi bersikap sombong seperti sebelumnya, berpura-pura menjadi seorang cucu. Saudara Qin sangat tampan. Sialan menunjukkan ekspresi kekaguman seperti seorang nimfomaniak dan bertepuk tangan. Xiao Qin adalah pria yang mendominasi. Aku menyukainya. Dengan menantu seperti itu, siapa yang berani menggangguku di masa depan? Xia Donglin tertawa, merasa suasana hatinya naik turun seperti roller coaster. Xiao Lan, kamu harus mengawasinya. Tidak ada wanita lain yang bisa mengambil pria sebaik itu. Ayah, kamu di sini lagi. Kakak Qin dan aku hanyalah teman biasa. Berapa kali aku harus memberitahumu sebelum kamu percaya padaku? Sialan pemalu dan dimarahi, tetapi sisi dominan Qin Ming tertanam dalam dirinya pikiran. Hanya pria seperti itu yang merasa aman sebagai pacar. Dengan pencegahan Qin Ming, Du Tianhua tidak berani menggunakan trik lagi, dan dengan patuh menjalani formalitas sebagai Lao Xia untuk menyelesaikan kontrak riba, dan kemudian menyaksikan Qin Ming pergi seperti dewa wabah. Keluar dari sini, keluar dari sini. Setelah mengirim Qin Ming dan yang lainnya pergi, warna asli Du Tianhua terungkap dan dia menjadi marah. Wanita menawan dan bandar yang sedang membersihkan rumah tidak berani mendapat masalah dan buru-buru pergi. Oh tidak, aku sangat marah. Sungguh memalukan dan terhina menghadapi hal yang memalukan dan tidak berguna di wilayahku. Du Tianhua mengambil kursinya dan menghancurkan mejanya dengan marah untuk melampiaskan amarahnya. Kebencian di Qin, tolong tunggu aku. Rasa malu hari ini akan terbayar ribuan kali olehmu. Ada juga Putri Lao Xia. Aku tidak akan bermain dengannya lagi. Namanya ditulis terbalik. Seperti serigala gila. Xiao Qin, aku berhutang segalanya padamu hari ini. Kamu benar-benar menantuku yang baik. Saat keluar dari kasino, Xia Donglin menyipitkan matanya dan tersenyum. Uang yang kamu bayarkan untukku membayar kembali rentenir setara dengan sebagian kecil dari hadiah yang diberikan sebelumnya. Kami akan menyiapkannya nanti. Untuk 1,8 juta, aku akan membiarkan Xiaolan menikah secara resmi denganmu, dan kemudian melahirkan seorang cucu yang gemuk, dan aku bisa menikmati masa tuaku dengan damai. Titik petik 2. Ayah, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku tidak akan peduli jika sesuatu terjadi padamu di masa depan. Mendengar ini, Sialan tersipu dan menghentakkan kakinya karena kesal. Qin Ming memutar matanya dan meminta hadiah sebesar 1,8 juta yuan. Dia mengira saya adalah ATM. Untungnya, Sialan dan saya tidak bersalah, jika tidak, kami tidak akan menemukan pacar, tetapi ayah mertua yang tidak puas, yang akan menanggung ini. Xia Donglin berkata tidak puas, nak, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak dapat menemukan pria sebaik Xiao Qin bahkan dengan lentera. Ketika kalian berdua menikah dan menjalani hidup bahagia, kamu pasti akan menemukannya. Berterima kasihlah padaku. Sialan tidak ingin mendengarkan omong kosong ayahnya lagi, jadi dia mempercepat langkahnya dan pergi ke pinggir jalan untuk menunggu taksi. Xiao Qin. Xia Donglin menoleh untuk melihat ke arah Qin Ming dan berkata dengan nada seperti orang yang lebih tua, Paman, saya di sini untuk mengajarimu beberapa pengalaman. Kamu harus mendengarkan kata-kata wanita secara terbalik. Jangan melihat ke arah Xiaolan. Kata-kata keengganan, tapi sebenarnya di dalam hatinya aku tidak tahu seberapa rela kamu, tapi perempuan itu berkulit tipis, jadi kamu harus mengambil inisiatif. Paman, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Qin Ming sakit kepala dan merasa bahwa Xia Donglin lebih menyebalkan daripada wanita, jadi dia mempercepat langkahnya. Jangan pergi, aku masih ingin mengatakan sesuatu. Xia Donglin buru-buru meraih Qin Ming dan berkata dengan senyuman di wajahnya, jika kamu tidak suka mendengar ini, maka aku akan mengatakan sesuatu yang lain. Bagaimana caranya? Kamu memenangkan taruhan. Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Bisakah kamu mengajariku keterampilan berjudimu yang kuat? Selama kamu mengajariku, aku akan membiarkan Xiaolan menikahimu tanpa hadiah apapun. Bagaimana bisa ayah seperti Anda menukar kebahagiaan seumur hidup putri Anda dengan keterampilan berjudi? Kepala Qin Ming ditutupi dengan garis-garis hitam, dan ekspresinya berubah menjadi sangat serius dalam sekejap. Demi Sialan, aku memanggilmu paman, tetapi kamu sama sekali tidak layak menjadi seorang ayah. Perjudian telah menyebabkan istri dan anak-anakmu putus, dan kamu masih ingin menghancurkan keluargamu sebelum menyerah. Tidak perlu kamu memberiku pelajaran.
Xia Donglin langsung marah ketika hal yang menyakitkan disebutkan. Demi Xiaolan aku memandangmu dengan kagum. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membantuku membayar kembali rentenir, kamu bisa menudingku. Aku telah melewati lebih banyak jembatan daripada yang kamu lalui, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran. Jika kamu tidak berhenti berjudi, cepat atau lambat Sialan akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu, jadi kamu bisa melakukannya sendiri. Qin Ming tidak ingin berdebat dengan Xia Donglin dan segera pergi. Melihat Qin Ming dan Sialan naik taksi dan pergi, Xia Donglin berani berdiri dan berteriak dengan marah, kamu baru saja membantuku membayar kembali puluhan ribu dolar. Apa hebatnya? Beraninya kamu mengajariku sebuah pelajaran. Hanya jika kamu seperti ini, bahkan jika Xiaolan menyukaimu, aku tidak akan membiarkan dia menjadi pacarmu. Saya sangat marah. Setelah berteriak, Xia Donglin ingin mengeluarkan rokok, tetapi menemukan setumpuk uang di sakunya. Setelah melunasi rentenir, dia memiliki sisa lebih dari 3.000 yuan, yang buru-buru dia masukkan ke dalam sakunya. Qin Ming dan Xialan lupa memintanya, jadi dia segera mengubah amarahnya menjadi senyuman. Aku sudah lama tidak berjudi, dan tanganku sudah lama gatal. Ayo kita bermain beberapa permainan untuk bersenang-senang. Bab 22. Apa? Lao Xia sudah kembali, dia masih berani kembali. Setelah menerima laporan dari bawahannya dan mengetahui bahwa Xia Donglin telah datang ke kasino lagi, pikiran Du Tianhua berpacu, dia berencana melakukannya, dan dia mencibir. Dengan jahat. Saya hanya khawatir tentang bagaimana membalas rasa malu saya, tetapi Lao Xia sebenarnya berinisiatif mengirim saya ke rumah saya. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Dia pindah ke kantor lain, dan kemudian memerintahkan seseorang untuk mengundang Xia Donglin. Tidak lama kemudian Xia Donglin masuk ke kantor. Du Tianhua buru-buru berdiri untuk menyambut Xia Donglin dan meminta Xia Donglin duduk, lalu membuat teh dan air sendiri. Lao Xia, aku melakukan kesalahan di masa lalu. Mohon maafkan aku. Aku akan mentraktirmu malam ini dan meminta maaf padamu. Ternyata kamu juga seorang penindas dan pemalu terhadap yang kuat. Xia Donglin mengira Du Tianhua takut dipukuli oleh Qin Ming, jadi dia memperlakukannya dengan sangat sopan. Dia berpura-pura, menyesap teh dan berkata sambil tersenyum murah hati, saya tidak ingin melanjutkan masalah masa lalu. Biarkan saja, aku akan tetap mengandalkanmu untuk menjagaku saat aku datang ke kasino. Jangan urus aku. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku dan aku berjanji akan memuaskanmu dengan seluruh kekuatanku. Du Tianhua berkata dengan baik, tapi dia mencibir di dalam hatinya, aku akan membiarkanmu bangga untuk sementara, lalu kamu akan berlutut dan memohon padaku. Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Saya hanya perlu melunasi utangnya. Saya sedikit kekurangan uang. Xia Donglin menggosok tangannya karena malu, berpikir untuk meminjam lebih banyak uang dari Du Tianhua seorang rentenir, dia tidak perlu membayarnya kembali sendiri. Lan meminta bantuan Qin Ming. Dia merasa bahwa dengan wajah cantik Xialan, pria manapun akan tergoda, tidak terkecuali Qin Ming. Memiliki calon menantu seperti itu tidak akan sia-sia. Jika Anda membutuhkan uang, silakan saja dan jangan berani mengatakan apa-apa lagi. 3 hingga 5 juta tidak menjadi masalah. Anda dapat membayarnya kembali kapanpun Anda mau. Tidak ada bunga yang akan dihitung untuk Anda. Du Tianhua berkata dengan jujur, gimana, menarik. Itu menarik. Xia Donglin tidak bisa menahan kegembiraannya karena dia bahkan menyimpan minat. Ayo lakukan ini. Aku akan meminjamkanmu 150.000 yang baru saja kamu bayarkan kembali, dan kemudian kamu bisa meminjamnya dariku setelah kamu selesai membelanjakannya. Du Tianhua berinisiatif meminjamkannya 150.000 yuan, yang membuat Xia Donglin semakin bahagia. Xiao Du, lebih baik kamu bahagia. Kamu tidak perlu mentraktirku makan malam-malam ini untuk menebus kesalahan. Kami bukan orang luar. Oke, kalau begitu aku akan mengundangmu di lain hari. Kebetulan ada permainan judi pejantan VIP malam ini. Kamu hanya bisa memasuki venue dengan uang tunai minimal 100.000. Aku harus melihat langsung venue tersebut. Suaranya dan berkata, Lao Xia, apakah kamu tertarik? Berpartisipasi. Jika kamu ingin berpartisipasi, saya dapat membuat pengaturan untuk memastikan bahwa kamu menang tanpa kalah. Jika dilakukan dengan baik, uangmu mungkin berlipat ganda dalam satu malam. 2 kali lipat, 150.000 menjadi 300.000. Mata Xia Donglin berbinar, dia cukup terharu, dan berkata tanpa ragu-ragu, berpartisipasilah, Anda harus berpartisipasi dalam pertaruhan seperti itu. Ketika saya memenangkan uang, Anda akan mendapatkan keuntungan. Saya tidak akan mengambil keuntungan apapun, anggap saja itu sebagai kompensasi atas apa yang terjadi hari ini. Du Tianhua diam-diam mencibir, seperti yang diharapkan, dia mengambil umpan ketika dia menyebutkan memenangkan uang. Gunakan putri Anda untuk melunasi utangnya. Saudara Qin, terima kasih banyak. Saya pasti akan mengumpulkan 70.000 yuan yang Anda bayarkan kembali atas bantuan Anda sesegera mungkin. Dalam perjalanan pulang, Xialan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Qin Ming. Jika tidak membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan, solusinya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saya tidak membantu Anda. Saya tidak tahan dengan wajah rentenir yang diintimidasi, jahat, dan tercela. Adapun uangnya, Anda tidak perlu mengembalikannya. Awalnya uang kasino, tapi itu hanya uang kasino. Ditransfer di tanganku. Qin.
Ming Zonyi mengambil tindakan dan tidak pernah berpikir untuk meminta Sialan membayar kembali uangnya. Sialan bahkan lebih bersyukur, tidak peduli dari mana uang itu berasal, saya meminjamnya dari Anda dan harus mengembalikannya kepada Anda. Bagaimana kamu bisa begitu keras kepala? Wajah Qin Ming berubah serius. Jika kamu memanggilku saudara, aku akan memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku. Jika kamu memintaku mengembalikan uang itu, aku akan rontok. Oke, saya tidak akan menyebutkannya lagi. Sialan sangat senang memiliki orang seperti itu yang bersedia membantunya dengan tulus. Saya akan mengingat bantuan besar dari Anda ini. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, tanyakan saja kepada saya. Saya bersedia melakukan yang terbaik. Itu benar. Qin Ming berkata sambil tersenyum, saya sedikit lelah hari ini, jadi saya serahkan tanggung jawab memasak makan malam kepada Anda. Jika Anda merasa itu tidak cukup untuk membalas budi, lakukan saja sebentar beberapa hari lagi. Memasak juga bisa digunakan untuk membalas budi. Maka bantuanmu terlalu bagus untuk dibalas. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa membayarnya kembali? Qin Ming menyipitkan matanya dan seringai muncul di sudut mulutnya. Apakah mungkin untuk berkomitmen pada hal itu? Ide yang sangat bagus. Kata Sialan genit, memberikan Qin Ming tatapan setengah marah dan setengah malu, tatapan yang akan membuat hati sebagian besar pria berdebar. Taksi melaju sampai ke lantai bawah kompleks perumahan, dan Sialan bergegas membayar ongkos taksi. Qin Ming keluar dari mobil dan melihat sebuah mobil polisi diparkir di lantai bawah. Berdiri di samping mobil adalah dua polisi, seorang pria dan seorang wanita. Polisi wanita itu tinggi dan bertubuh bagus. Dia lebih tampan daripada model profesional, tidak lain adalah kecantikan polisi yang menakjubkan, Yang Ningxuan. Halo, apakah Anda Nona Sialan? Melihat Sialan, Yang Ningxuan mengambil beberapa langkah dan menunjukkan kartu identitasnya. Saya Yang Ningxuan, seorang petugas polisi dari Brigade Polisi Kriminal. Saya punya kasus dan saya ingin mengetahui lebih banyak tentangnya dari Anda. Saya harap Anda mau bekerja sama sepenuhnya. Sialan tertegun dan tidak bisa memikirkan kasus apapun yang mungkin ada hubungannya dengan dia. Apa yang ingin kamu ketahui? Kami sedang menyelidiki kasus tabrak lari lainnya. Apakah Anda membawa pulang Audi A8 hitam kemarin malam? Apakah Anda ingat jam berapa Anda sampai di rumah? Siapa pengemudinya? Yang Ningxuan bertanya, polisi pria yang bertanggung jawab buat catatan. Malam sebelum kemarin. Sialan mengenang, saya pulang dengan Audi A8 hitam. Saya tiba di rumah sekitar pukul 7.30, dan orang yang mengemudikan mobil itu adalah Gu Keijun, manajer departemen perusahaan. Apakah kamu ingat nomor platnya? Apakah Gu Keijun pernah memberitahumu bahwa dia menabrak seseorang atau mengalami kecelakaan mobil dalam 2 hari terakhir? Aku tidak ingat bagian depan plat nomornya, tapi di belakang ada angka 6688. Dia tidak memberitahuku tentang kecelakaan mobil atau semacamnya. Apakah dia menabrak seseorang? Berdasarkan penyelidikan kami dan apa yang baru saja Anda laporkan, Gu Keijun saat ini adalah tersangka terbesar. Yang Ningxuan meminta informasi kontak Gu Keijun dan informasi lainnya, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sialan, dan kemudian pergi dengan penuh semangat. Polisi wanita cantik ini sedang menyelidiki kasus pemukulan istri Lao Liu. Mungkinkah Gu Keijun memukulnya? Qin Ming bergumam pada dirinya sendiri, hubungi Lao Liu nanti dan tanyakan apakah pembunuhnya telah ditemukan. Setelah kembali ke rumah, Qin Ming menelepon Lao Liu, sedangkan Sialan menelepon Gu Keijun. Keijun, apakah kamu memukul seseorang kemarin malam? Polisi baru saja datang kepadaku untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pukul seseorang? Tidak, bagaimana saya bisa memukul seseorang? Gu Keijun di ujung telepon menyangkalnya. Apa yang ditanyakan polisi kepada Anda? Bagaimana Anda menjawabnya? Untuk pertanyaan tentang model mobil Anda, nomor plat, informasi kontak, del. Saya menjawab dengan jujur. Polisi juga mengatakan bahwa Anda adalah tersangka utama dalam kecelakaan tabrak lari itu. Yang pasti bukan saya. Polisi pasti melakukan kesalahan. Setelah menutup telepon, wajah Gu Keijun tiba-tiba menjadi gelap, matanya dipenuhi amarah yang tak tertahankan. Ini semua kesalahan orang buta Sialan itu. Jika polisi menyelidikiku, aku tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Keesokan paginya, Qin Ming bangun pagi seperti biasa dan turun untuk berjalan-jalan. Saat matahari pagi berangsur-angsur terbit, ia menghabiskan setengah jam di pusat kebugaran komunitas, lalu berjalan santai ke jalan jajanan untuk membeli sarapan. Sebagian besar warung sarapan di jalan jajanan sudah buka, namun Lao Liu tidak membuka warung tersebut. Pertama, ia harus merawat istrinya yang berada di rumah sakit. Kedua, karena biaya perlindungan tidak dibayarkan, Qin Ming memukul orang yang memungut biaya perlindungan. Saya tidak berani mendirikan warung untuk saat ini. Ada 2 mobil van yang diparkir di persimpangan, dan 2 pria muda dengan pipi bengkak berdiri di samping mereka sambil merokok, mata mereka terus-menerus mengamati orang yang lewat. Jika Qin Ming hadir, dia pasti akan mengenali kedua pria ini sebagai 2 gangster yang mengikuti Huang Guangjiao untuk mengumpulkan uang perlindungan. Saudara Li, anak laki-laki bernama Qin ada di sini. Salah satu gangster tiba-tiba melihat Qin Ming, yang sedang berjalan perlahan, dan buru-buru berbalik untuk melapor kepada Jiang Dali, yang sedang duduk di kursi penumpang sebuah van.
Karena dia bangun terlalu pagi, Jiang Dali menjadi tidak bersemangat, tetapi ketika dia mendengar penampilan Qin Ming, dia segera menjadi energi. Dia mematikan puntung rokok di tangannya dan berkata dengan kejam, saya tidak akan bersenang-senang tidur malam. Aku akan membunuhnya nanti. Qin Ming tidak menyadari bahwa dia sedang menjadi sasaran dan terus berjalan. Ketika dia mendekati Fan, pintu kedua Fan tiba-tiba terbuka, dan sekitar 20 preman kuat melompat keluar satu demi satu, semuanya membawa besi di tangan mereka. Pipa baja melaju ke depan satu persatu seperti roh yang ganas. Lawan aku sampai kamu mati. Jiang Dali membuka pintu dan keluar dari mobil, berteriak dengan ekspresi galak. Mengetahui bahwa saya belum bisa meregangkan otot-otot saya mengirim begitu banyak orang ke rumah saya untuk menjadi rekan tanding saya. Menghadapi pemukulan sekelompok preman, orang biasa akan berbalik dan melarikan diri. Tapi Qin Ming masih santai dan santai, dengan senyuman di wajahnya. Ho, 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 ho. 4 orang yang bergegas ke depan mengangkat batang besi dan pipa baja mereka tinggi-tinggi, dan memukul kepala Qin Ming dengan pukulan yang keras dan hitam. Qin Ming melangkah mundur dan dengan mudah menghindarinya, lalu memutar pinggangnya dan menyapu kaki kanannya seperti cambuk baja. Bang, bang, bang bang. Keempat preman itu ditendang di kepala satu demi satu, dan mereka terjatuh seperti pemabuk. Bunuh, bunuh anak ini. Pukul dia setengah mati untuk membalaskan dendam saudara Li. Preman lainnya berteriak dan mengerumuni, menyebar mengelilingi Qin Ming. Beberapa bayangan tongkat menghantam tubuh Qin Ming hampir pada saat yang bersamaan. Mata Qin Ming terbuka lebar dan dia mendengarkan ke segala arah. Dia bergegas keluar dan dengan cepat melewati 2 sosok tongkat di depannya. Tinjunya keluar dengan cepat dan mengenai dada 2 preman di depannya dengan keras. Figur tongkat lainnya semuanya gagal. Kedua preman itu menjerit kesakitan, mundur, dan menabrak preman di belakang mereka. Qin Ming mengelak untuk mengejar dan menendang kaki kanannya dengan kekuatan besar. Penjahat yang ditendangnya terbang seperti karung pasir, menjatuhkan sekelompok orang. Berbaringlah. Pada saat ini, 2 penjahat di belakang Qin Ming bergegas ke arahnya seperti serigala, dan kedua pipa baja itu menyapu bagian belakang kepala dan punggung bawah Qin Ming terluka. Bersambung.